Rencana jangka panjang Sintayong untuk timnas Indonesia nomor 5 bikin terharu. Halo football lovers, kita jumpa lagi di channel Gelandang Bertahan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia sepak bola. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Sintayong telah menukangi timnas Indonesia sejak 2020 silam. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak hanya menukangi timnas Indonesia senior, tetapi juga kelompok umur yaitu U23 dan U19. Dalam masa kepelatihannya, Sintayong tentu memiliki rencana jangka panjang. Berikut ini 5 rencana jangka panjang Sintayong untuk timnas Indonesia. Yang pertama, timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia 2023. Skuad Garuda tengah memperebutkan 11 tiket tersisa putaran final Piala Asia 2023. Sebanyak 11 tiket tersisa itu akan didapatkan oleh 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik. Bersama timnas Indonesia, rencana jangka panjang Sintayong diprediksi akan mentas di Piala Asia 2023. Sebab timnas Indonesia terakhir kali mentas di Piala Asia pada 2007 silam saat menjadi tuan rumah. Yang kedua, timnas Indonesia U19 berprestasi di Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U19 ditunggu turnamen akbar Piala Dunia U20 2023. Karena berstatus tuan rumah, timnas Indonesia U19 memiliki keuntungan di turnamen tersebut. Dukungan supporter tanah air dan bermain di kandang sendiri dengan persiapan matang seharusnya memuluskan timnas Indonesia U19 untuk meraih hasil positif. Sintayong tentu ingin memimpin timnas Indonesia U19 untuk menyabet gelar juara. Yang ketiga, timnas Indonesia juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia adalah raja runner-up di Piala AFF. Tercatat, timnas Indonesia sudah 6 kali menjadi runner-up Piala AFF. Gelar runner-up terakhir didapatkan timnas Indonesia asuhan Sintayong di Piala AFF 2020. Sintayong tentu berambisi untuk mengakhiri nasib buruk timnas Indonesia di Piala AFF. Kesempatan itu datang di Piala AFF 2022 yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Yang keempat, timnas Indonesia punya pemain naturalisasi berkualitas. Perburuan pemain keturunan menjadi salah satu agenda dalam era kepelatihan Sintayong di timnas Indonesia. Sejauh ini ada 3 pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi, yaitu Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Saine Patinama. Itu menunjukkan keinginan Sintayong untuk memperkuat beberapa sektor timnas Indonesia dengan pemain keturunan berkualitas. Untuk Sandy dan Saine, tenaga mereka bahkan bisa digunakan untuk masa depan timnas Indonesia. Yang kelima, timnas Indonesia punya generasi emas di masa depan. Timnas Indonesia era Sintayong identik dengan pemain-pemain muda. Juru taktik asal Korea Selatan itu dikenal sudah memberikan kepercayaan kepada para pemain muda. Bahkan saat menjadi runner-up Piala AFF 2020, timnas Indonesia asuhan Sintayong didominasi oleh para pemain muda. Itu menunjukkan upaya Sintayong untuk membentuk generasi emas timnas Indonesia. Jika rencana itu berjalan lancar, para pemain muda itu akan bekerja sama dengan pemain-pemain keturunan untuk membawa timnas Indonesia berjaya di masa depan. Maka dari itu, saya memprediksi Sintayong akan bisa membawa timnas Indonesia meraih banyak gelar juara. Sekian dulu update bola hari ini, sampai jumpa di video kami selanjutnya.